Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adehai Yahya Mahendra Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45. Saya dari semester 2. NPM saya 41182191190085. Saya dari kelas paralel 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau saya akan menjelaskan tentang perkembangan nilai dan moral peserta didik dengan dosen pengampu Yunita Lasmana Siregar MPD. Baik, langsung saja. Pertama, pengertian nilai dan moral. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga. Adapun menurut Sprenger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan paduan oleh individu untuk membimbing dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Moral berasal dari kata Latin yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang benar. Next. Perkembangan nilai dan moral. Banyak faktor perkembangannya, yaitu perubahan fisik, perubahan intelek, perubahan emosi, perubahan sosial, dan perubahan moral. Kemudian hubungan antara nilai dan moral. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap dimiliki individu. Perilaku mana yang harus dilakukan dan perwujudan dari sistem nilai dan moral yang mendasarinya. Lanjut. Ada 3 konsep dalam moral dan nilai peserta didik. Struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3, yaitu ide atau das es, ego atau das ich, superego atau da Uberlich. Kemudian karakteristik nilai dan moral. Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai adalah bahwa remaja sudah sangat diperlukan sebagai pedoman atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas dirinya menuju kepribadian yang semakin matang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai dan moral. Yang pertama, ada faktor lingkungan keluarga,
ada faktor lingkungan sekolah, kemudian ada faktor lingkungan masyarakat, ada faktor pergaulan, dan faktor teknologi. Lanjut. Perbedaan individu dalam nilai dan moral. Setiap individu mempunyai perbedaan dalam menyikapi nilai dan moral, tergantung di mana individu tersebut berada. Pada anak-anak terdapat tanggapan bahwa aturan-aturan adalah pasti dan mutlak karena diberikan oleh orang dewasa atau Tuhan yang tidak bisa diubah lagi. Sedangkan pada anak-anak yang berusia lebih tua, mereka bisa menawar aturan-aturan tersebut kalau disetujui oleh orang tuanya. Perbedaan individual didukung oleh fase, tempo, dan irama. Perkembangan masing-masing individu dalam teori perkembangan pemikiran moral dari Holberg dikatakan bahwa setiap individu dapat mencapai tingkat perkembangan moral yang paling tinggi, tetapi kesepakatan pencapaiannya juga ada perbedaan antara individu satu dengan individu lain. Meskipun dalam suatu kelompok, dengan demikian sangat dimungkinkan individu yang lahir pada waktu yang relatif bersamaan sudah lebih tinggi dan lebih maju tingkat pemikirannya. Lanjut. Yang selanjutnya, upaya pengembangan nilai dan moral. Ada dua upaya dalam pengembangan nilai dan moral. Yang pertama, menciptakan komunikasi. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Baik, itulah presentasi atau penjelasan dari saya tentang perkembangan nilai dan moral dari peserta didik. Baik, ini adalah gambaran presentasi saya yang saya jelaskan dengan judul perkembangan nilai-nilai dan moral dari peserta didik. Di sini ada pengertian nilai dan moral, kemudian perkembangan nilai dan moral, lalu hubungan antara nilai dan moral, dan ada konsep Sigmund Freud. Selanjutnya, karakteristik nilai dan moral. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai dan moral. Kemudian ada perbedaan individu dalam nilai dan moral. Kemudian upaya pengembangan nilai dan moral. Baik, itulah gambaran presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.